contoh striker modern juga tinggi, tapi dia juga tidak harus ngegolin kok. Iya. Kayak Harry Kane itu juga dia ngegolin banyak, assist juga banyak. Oke viewers, selamat pagi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, bintang tamu, narasumber dari SMA berapa? Saya dulu di 19 Di lulusnya. 19. Oke, SMA 19 angkatan berapa? 95 ya. 95. Harusnya 94. Tapi Satu lain hal, ada pertukaran pelajar Pertukaran pelajar dulu. antara dari sekolah mana ke mana gitu ya? Iya, dari antara kelas 2 kembali ke kelas 2 dulu, tuker dulu gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada naik tajong ya ini Nggak ada naik tajong, jadi kita main. Kita saat itu lagi musim ya pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ya, jadi kita pantas seangkatan dengan istrinya akhirnya gitu ya. akhirnya seangkatan ketemu di sana. Oke. Nah, Bapak namanya siapa? Aku tuh kalau manggil ya, kan aku biasanya manggilnya ayah karena suaminya sobat akunya. Jadi asa bingung gitu ya. Mau dipanggil apa Bapak? Panggil Eki aja. Oh, panggil Eki aja ya. Eki. Jangan nggak Rizky ya, nggak. Jangan ya, itu nama lengkap. Nama lengkap itu Rizky Adi Negara, cuma biasa dipanggil Eki. Kang Oke. Eki. Oke. Kang Eki dari mana? Dan Kang Eki teh dari Asprof PSSI Jawa Barat. PSSI Jawa Ya. Barat. Nah, kita teh pengen tahu Asprof teh gaweana teh naon gitu. Gaweana ya. Kan nggak semua orang tahu ya. Betul. Ya, Asprof teh apa? Urang gitu nyawa gitu. Asprof teh naon? Ya, sebetulnya kalau Asprof itu menurut Google itu adalah Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Barat. Oke. Jadi itu adalah kepanjangan tangan dari PSSI Pusat atau Federasi Sepak Bola Nasional untuk salah satu tupoksinya adalah mengembangkan dan mencari bakat untuk sepak bola di Jawa Barat khususnya, dan juga sebagai kontributor utama juga untuk ke PSSI Pusat gitu. Oke. Karena memang kalau kita bicara prestasi yang namanya sepak bola itu pasti kita bicara timnas. Ya. Oh, iya. Nah, jadi memang salah satu PR kita ini kebetulan pengurusan baru nih sekarang. Oh, oke. Ya, Siap. jadi dari kongres terakhir luar biasa itu pemilihan ketua dan wakil ketua dan pengurusan baru itu bulan November 30 kalau nggak salah 30 November 2021. Jadi ini kita praktisi baru bekerja itu baru 5 bulan ya berarti 5 bulan, oke. 5 bulan baru kita bekerja gitu. Nah, terus ngerjain apa aja gitu? Ya kalau simpelnya sih memang melaksanakan kompetisi sebanyak-banyaknya. Oke. Talent scouting. Jalan scouting. Dan juga sebagai salah satu kepanjangan dari PSSI Pusat adalah meneruskan informasi dan program ini kepada anggota dari kita dari PSSI Jawa Barat. Nah kalau di kita ini kan Asprof PSSI Jawa Barat itu anggotanya adalah 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Banyak ya. Banyak. 27. 27. Jawa Barat. Jawa Barat ya misalkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Ya, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan seterusnya gitu. Itu disebutnya asosiasi kota atau asosiasi kabupaten. Asosiasi kabupaten. Ya, seperti itu. Nah, ini teh menarik ya. Ya, banget. Scouting. Nah, itu. Scouting berarti kan kita mencari bibit-bibit Bibit muda Ya, dengan ekspektasi tinggi. ya. Yang tadi sebut endingnya adalah timnas. Timnas, betul. Berawal dari Jawa Barat dulu nih ya. Jawa Barat Berawal dari dulu. Jawa Barat Bisa. untuk diajukan ke timnas berarti Iya, kan. iya. Oke. Gini. Apa sih orang awam teh pertanyaan paling klise seluruh rakyat Indonesia teh? Kok susah sih nyari 11 pemain bola yang ngerti main bola? Kita harus bedain yang bisa dan ngerti. Ya. Ai bisa mah. KBG. Nanti gak bisanya. Najong mah. Najong mah, ya. Itu bisa dibilang bisa. Iya. Pakai baju bola, bukan pakai baju selam ya. Iya. Baju bola, celana bola, sepatu bola, Iya. dan segala peruntukannya. Ketika nendang bola, bisa main bola. Iya. Tapi kan sekarang adalah mencari bibit yang ngerti. Pemain, maksudnya timnas yang ngerti bermain bola. Iya. Nah, itu kan pertanyaan dari zaman almarhum bapak saya dulu. Iya, sampai iya. sekarang saya jadi bapak. Masih sama ya? Hese passing deh, lu bener. Iya, Nah, iya. ngegolin teh susah gitu, Iya. nyari pemain teh susah. Tadi cukup menarik ketika scouting. Oh, saya sangat setuju sekali dengan kalimat scouting ini gitu Iya. ya. Dulu ada teman saya
namanya Andreas Marbun. Dia teman basket juga. Iya. Dia pernah menjadi pendamping tim SEA Games kalau nggak salah. Kan suka selalu ada pendamping ya Iya. kalau ini. Nah, dia ngobrol sama pendamping juga dari Jepang pada saat itu. Jadi sharing ilmu lah. Iya. Dia nanya, oh Jepang gini bla 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 gimana? Dan mereka itu ada program tuh yang menurut saya cukup menarik. Jadi bukan mencari pemainnya dulu Kang, ternyata Jepang itu. Mereka tuh mendidik staf kepelatihannya dulu. Iya. Dari SD tuh dibikin staf kepelatihannya. Jadi toolsnya tuh sudah ada. Iya. Dari kecil ya. Punya toolsnya dulu. Nah dari toolsnya baru punya kapasitas untuk mencari dan menilai bahwa pemain ini berbakat. Iya, dan melatih. Nah melatih, betul. Bahkan sampai di Jepang tuh katanya konon pemain Jepang yang bermain di Eropa itu ada 32 atau sekian yang bermain di Iya, Eropa. Kebayang kan yang di J-League-nya yang liga utamanya aja ada berapa pemain. Iya. Yang di Eropa yang notabene kompetisinya lebih Besar. luar biasa, lebih besar pun ada. Dan dibutuhkan pemain 24 dalam satu tim. Iya, iya. Nah, berarti kan apakah itu program Salah satu program dari PSSI Jabar Iya. atau ada program yang lain untuk kita mencari adik-adik kita yang nanti bisa jadiin kita jagoan gitu. Iya, iya. Oke, thank you Kang Ganes. Jadi memang problem di sepak bola ini juga sebetulnya cukup kompleks. Itu betul. Dan juga kami dari PSSI Jawa Barat itu juga salah satu PR-nya itu adalah kalau kita bicara secara pragmatis ya, melahirkan pemain timnas banyak-banyaknya dari Jawa Barat. Karena saat ini memang yang penyumbang terbesar itu masih di Asosiasi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua juga banyak. Malah yang dari Jawa Barat ini sedikit gitu. Nah, buat kita juga sebenarnya pertanyaan juga kan gitu ya. Karena juga kita tidak kekurangan bakat. Betul. Dan juga kalau kita bicara Provinsi Jawa Barat, kita ini populasi dengan provinsi dengan populasi terbesar. selalu terbesar. Jawa Barat itu ada sekitar 60 juta jiwa. Kita nemuin 1-2 pemain aja juga kan susah gitu ya. Saya itunya. Ya, gitu. Sementara ya di mana-mana anak-anak itu kalau cowok pasti mainnya tuh bola gitu. Iya, Rata-rata ya olahraga tuh pasti bola. Pasti bola, betul. Nah itu memang juga betul bahwa Jepang itu juga sangat baik, dia melaksanakan jenjang kepelatihan, jenjang juga pemainnya seperti apa. Karena memang mereka juga punya roadmap yang sangat baik gitu. Nah jadi kalau kita saat ini sih di Asprov Jawa Barat kita tarik mundur. Jadi misalkan target kita apa nih? Kita pengen ya secara ini sih kita pengen sebanyak-banyaknya deh pemain Jawa Barat ada di timnas gitu ya. Kita bicara timnas aja lah gitu. Nah itu memang tapi caranya bagaimana itu sangat kompleks. Jadi contoh Kang, kalau misalkan di sepak bola Indonesia kita bicara pelatih misalkan. Nah, rata-rata pelatih itu biasanya pemain yang sudah pensiun, atau biasanya juga mohon maaf ini misalkan ada pemain yang tidak mendapatkan tempat, akhirnya dia jadi pelatih aja deh, gitu ya. Nah, itu memang salah satu program kita. Salah satu program kita adalah kita pengen mendirikan namanya Akademi Pelatihan. Jadi memang ada beberapa orang yang memang suka sepak bola. Kayak Teh Anti juga mungkin suka sepak bola, tapi jadi pemain sepak bola juga kan kayaknya enggak deh. Minimal jadi pelatihnya maulah. Ada sekolahnya, ada apanya. Nah, itu memang bisa dilaksanakan. Nah, terus juga memang ini kita kan kalau dari PSSI Pusat ini ada namanya Filosofi Sepak Bola Indonesia atau Filanesia. Nah, ini yang lagi kita coba dorong juga ke grassroots kita. Misalkan ya contoh di Jawa Barat ini kita ke Askot dan Askap ini biar melaksanakan Filanesia ini secara baik. Bukan apa-apa, biar programnya juga seragam semuanya untuk masuk ke mengerucut ke atas itu. Ya. Jadi udah ada mapping-mappingnya nih sekarang. Ada. Tapi memang ini juga ya kadang-kadang lucu. Kalau kita bicara grassroots atau sepak bola usia dini, Kang, itu memang juga cukup kompleks. Iya, pastinya ya. Cukup kompleks. Kayak contoh misalkan satu SSB itu biasanya sumber dananya untuk kegiatan itu pasti dari orang tua siswa. Betul. Nah, itu juga kadang-kadang juga program dan lain-lain juga itu orang tua berperan sangat penting. Dan memang kami juga, bukan kami lah, maksudnya pelaku sepak bola juga mengharapkan peran orang tua ini sangat penting. Nah, cuman yang sekarang lagi kita coba selaraskan dulu itu adalah namanya sepak bola usia dini, karena kita juga sekarang fokusnya di sepak bola usia dini kan, karena dari situ semuanya. Iya, benar. Nah itu adalah penyamaan persepsi dulu nih, gitu. Bahwa
contoh satu pemain masuk satu tim sekolah sepak bola, tim SSB atau klub. SSB, betul. Nah yang terjadi ini orang tua ini pengennya juara. Nah, ya kan? malah orang tuanya lebih kompetitif. Iya, sangat kan. Kalau di sepak bola mah luar biasa lah. Kalau akan suatu kita saat tahu sepak bola. ada waktu melaksanakan podcast outdoor, saya ajak deh ke satu kompetisi itu bisa lihat deh animo orang tuanya ya yang lebih edan dari anak-anaknya. Ya. Nah jadi contoh Kang, kalau misalkan Akang inget Lionel Messi waktu lagi kecil itu kan banyak deh klipnya di YouTube ya. Betul, kita bisa cari ya. Ya. Nah, Lionel Messi itu waktu usia 8 tahun, 9 tahun, itu dia bisa main di satu klubnya, itu ngegiring dari belakang sampai depan, Kang. Sampai golnya. Golnya. Malah mungkin setengah permainan dia mainin bola sendiri. Nah, justru sebetulnya itu yang benar, Kang. Bahwa anak itu dilatih individu dulu. Jadi ada fasenya, ada fase dini, ada fase menengah, dan ada fase lanjut. Nah yang namanya dini itu memang anak itu harus dibiasakan senang dulu. Jadi tidak bicara strategi, tidak bicara kerja sama tim. Nggak dikasih yang berat-berat lah ya. Ya karena memang secara penelitian itu anak usia 8-10 kalau dibicarakan strategi itu dia malah jadi nggak fokus, Kang. Jadi dia nggak merasa fun. berat nggak gitu fun, ya. gitu loh. Ya. Nah, jadi kita harus bagaimana meng-create dia tuh mencintai yang dia kerjakan gitu ya. Dia kerjakan. Kamu main tuh harus fun, harus senang, Harus cinta senang, gitu iya. loh. Dan juga kalau misalkan dia back nih, setiap main dia mau tendang langsung ke gawang juga dibiarkan aja harusnya gitu loh. Justru seperti itu ya kalau untuk yang dari dini di usia dini nah, gitu. itu yang memang lagi kita selaraskan nih. Nah, yang kadang-kadang suka bentrok itu. Iya, mungkin kalau di sekolah bola itu yang ditanamkan adalah tim gitu kan, tim gitu. Padahal ternyata di usia segitu tuh dia harus siapapun yang maju ya dialah yang maksudnya yang cetak buat timnya dia gitu. Gitu. Mungkin juga dari situ mungkin akan lebih tereksplor ya bakat dia. Iya kan. Ya, apakah dia terlihat ketika dia free bebas bermain cocoknya dia teh jadi back, pemain tengah atau bahkan striker. Mungkin di situ karena dia dibebaskan ketemulah jati diri dia tuh sebenarnya teh apa yang cocok. Iya. Jadi memang dari usia dini juga belum ditentukan kamu back, kamu apa. Jadi dia tertanam wah gue tuh harus back. Kita harus bertahan. Padahal kalau misalnya kita bebasin dia punya bahkan bisa jadi striker yang tajam ternyata ya. Kesenangannya apa? Gitu betul. Nah juga kadang-kadang kalau misalkan Akang perhatiin nih sampai sekarang nih timnas kita juga nggak pernah punya striker tinggi. Betul. Target man ya. Target man gitu. Yang tinggi. Tapi sepak bola modern sekarang sih memang sudah false nine ya. False nine betul. Ya kan? Jadi kalau kita bicara juga tetap namanya target striker tinggi itu perlu, Kang. Betul. Nah coba nih Kang Anti Teh Anti sama Kang Ganes apa kira-kira kenapa timnas kita itu nggak pernah punya striker tinggi? Kalau postur nggak juga ya, kita ngeliat Thailand juga jarang ada pemain tinggi ya Asia Tenggara. Tapi striker Singapura bagus kan? Bagus tinggi gitu ya. Apa karena dari strateginya Sintayongnya tidak memakai itu? Enggak juga, Kang. Jadi saya juga baru menemukan ternyata bahwa contoh nih saya badannya tinggi. Kalau dari kecil saya udah tinggi. Gede, Ki. Dijadiin kiper saya. Jadi sama pelatih itu dijadiin kiper. Oh, kamu tinggi nih, bagusnya kiper. Oh iya benar. Jadi sudah diplot dari awal. Jadi mengukur tuh dari fisik. Dari fisik, postur, bukan dari lu punya dribble cepat, lu punya ini enggak dilihat. Dan mungkin striker karena kalau orang Sunda mah bel-belecetan, itu lebih gampang gitu kali ya. Gitu. Ya jadi suka gitu, misalkan tinggi, memang kebutuhan kiper itu pasti posturnya harus tinggi. Harus tinggi dan atletis. Ya, back memang harus yang tinggi juga gitu ya, karena untuk bola-bola atas Nah, cuman jadi akhirnya sempat ada stigma itu bahwa yang tinggi antara kiper atau ngeback. Nah, itu zaman dulu ya. Jadi memang banyak pelatih zaman dulu tuh, oh ini udah back aja. Saya pengen jadi striker. Enggak, kamu bagusnya di back karena kita butuh pemain tinggi di back gitu loh. Nah akhirnya begitu, Kang. Makanya kita nggak pernah punya tuh namanya ya yang striker tinggi nih. Ricky Yakob, Boa Salosa, Ruki Putirai, ya kan? Malah striker kita banyak yang kecil-kecil, yang tipis-tipis tuh gitu ya. Iya, betul. Biar lebih ke sana. Jadi kalau kita mau cari yang kayak
Haaland atau si Lewandowski atau atau mungkin kita bisa bahas Giroud ya. Iya, Giroud gitu. Pemegang Piala Dunia nggak pernah ngegolin selalu Piala Dunia kan sebagai tukang pantul gitu pantul, iya, bener kan? iya. Dia hanya mantulin ke Mbappe dan Griezmann doang kan. Iya. Bola ke dia hanya mantulin kanan kiri. Betul. Ya secara gol mah dia nggak ada selama Piala Dunia. Iya. Tapi dia berprestasi. Kontribusi beliau untuk teman-temannya. Ya. Itu ya benar-benar. Ya kayak Benzema, Harry Kane itu juga sebetulnya kan contoh striker modern juga tinggi, tapi dia juga tidak harus ngegolin kok. Iya. Kayak Harry Kane itu juga dia ngegolin banyak, assist juga banyak, positioning juga banyak. Gitu. Mungkin idealnya orang ingin melihat tuh tipe striker tuh mungkin seperti modern tuh mungkin mikirnya Fernando Torres ya. Tinggi, atletis, bola atas, bola bawah, speed semua punya. Tapi kan nggak semua nyari pemain seperti Bilal susah ya. Iya, karena mungkin juga dulunya si Torres itu dibiarkan. Saya maunya jadi striker, ya udah mainnya jadi striker. Akhirnya terasa. Iya. Nah, tapi memang sekarang sih alhamdulillah kalau saya perhatikan SSB dan pelatih juga sebetulnya sudah sama lah visinya itu sudah sama. Tapi memang ini peran orang tua nih kadang-kadang yang sangat penting nih. Betul. Jadi misalkan pelatih itu sebenarnya sudah menerapkan pada saat setiap kompetisi SSB ini nggak perlu juara. Yang penting main fun. Nah, biasanya orang tua juga awal-awalnya iya setuju. Tapi begitu main orang tuanya lebih kompetitif ya. Ya nggak usah gitu, kita aja gitu. Kita yang pemain nih gitu kan. Kalau misalnya awal-awal udah fun. Tapi begitu udah masuk ke turnamen, udah nggak fun lagi. Kita pasti pengen pride-nya menang gitu kan. Betul. Nah, jadi lucunya juga kadang-kadang kalau misalkan Akang suatu saat nanti ada main nih gitu, misalkan ada turnamen, itu anak bagus nih, dia ngegiring dari belakang nih, pelatihnya itu membiarkan karena memang begitu, nggak apa-apa, usia masih orang tuanya yang jojorokan, orang tuanya nih oper jadi dia bingung jadi bingung gitu kan. Itu bisa kurang bawa sorangan dan golnya bisa. Berarti seharusnya gini ya, kalau aku pikir berarti si SSB ini harus ada juga untuk bukan pelatihan ya, maksudnya orang tua juga diberi pengarahan edukasi, gitu ya, edukasi konsep, buat itu bahwa si anak ini tuh memang kita biarkan gitu, jangan ini gitu. Nah, memang itu yang salah satu PR kita nih. Jadi kita sebagai kepanjangan tangan dari PSSI Pusat, programnya apa? Karena memang goalsnya di sana nantinya kan. Nah, kita salurkan ke bawah seperti apa. Gitu. Mau nanya nih, ya. Apakah media perantaranya teh harus SSB? Ya. Kan kita tahu tadi kan Akang bilang kan SSB itu kan hidupnya SSB itu rata-rata kan dari iuran bulanan para orang tua. Nah, gitu ya. Kan mungkin ada juga yang tanda kutip kurang mampu tapi dia punya bakat. Nah, yang saya tanya, teh apakah hanya medianya SSB nih? Atau di luar SSB dia bisa? Atau dia punya kemampuan tapi punya skill tapi tidak punya kemampuan untuk ikut SSB misalnya gitu. Itu ada nggak dari Asprof PSSI Jabar ini mengantisipasi atau gimana, atau ada jalan lain? Mungkin ada juga yang nonton mencari sini bakat-bakat yang di luar dari SSB. Punya, tapi saya harus gimana? Tapi saya tidak ada kemampuan untuk ikut SSB. Kira-kira gitu. Ya, sebetulnya sih gini Kang, memang SSB itu memang bukan profit oriented. Itu saya tahu persis lah. Pemilik SSB itu juga bukan profit yang dicari. Jadi memang ada beberapa anak misalkan memang berbakat tapi dia juga tidak mampu, karena memang banyaknya juga yang jadi pemain itu juga justru yang menengah ke bawah gitu ya. Kurang mampu gitu ya. Nah, itu memang diberikan beasiswa Kang. Ada beasiswa, ada tidak usah bayar, yang penting main. Berarti mah PDW lamun selama anak gua teh punya skill, lu coba tawarin deh ke SSB ini, coba sama si pelatihnya misalnya, tes deh, layak nggak? Betul. Nanti baru bargaining kan. Betul. Tapi saya tidak punya kemampuan finansial untuk anak ini, tapi kira-kira kepake. Kalau ditolak sini, ya oportunis, saya coba SSB yang lain, siapa tahu. Nah, mungkin langkah itu bisa Kang ya. Betul Kang. Jadi memang kalau misalkan juga kan kemarin waktu zaman AFF itu kan Pratama Arhan sangat populer ya. Betul. Dan jadi banyak yang pengen tahu kehidupan sebelumnya. Nah, itu pun kita sendiri menemukan lah banyak di media. Pratama Arhan itu juga beli sepatu bolanya yang 100 ribuan atau 25 ribuan gitu kan. Yang sekali pakai rusak. Sampai akhirnya dia menemukan bapak asuh atau siapa yang bisa membantu. Nah, itu memang ya sebetulnya memang anaknya dulu yang mau enggak, orang tuanya juga mendukung enggak, pede atau tidak. Ini ya teman-teman yang mungkin nonton acara ini ada jalan di situ ya. Jadi nggak perlu kita harus ada uang dulu. Betul. Gitu. Enggak harus kan, penting keinginan lah. Anaknya ada kemauan,
dan orang tuanya percaya sama anaknya, Ya. ya coba. Apalagi ini kan olahraga gitu ya. Olahraga. Yang notabene olahraga itu sebenarnya harusnya tidak pakai uang ya sebenarnya gitu ya olahraga. Nah kalau buat yang viewers yang anak-anaknya merasa anak ini tuh berbakat banget tapi nggak tahu wadahnya kemana, ya coba aja masukin. Betul, gitu ya. dicobain dulu Dicobain aja. masukin dulu. Komunikasi gitu. lah, memang komunikasi. Dikomunikasikan. Iya, Betul. makanya juga saya terima kasih diberikan tempat di sini. Bukan apa-apa, kita juga pengen apa? Iya, Ya. Informasikan lah Betul. bahwa itu Kita sebenarnya ingin- bisa ngobrol karena kita kita juga ingin perlu. men-sharing itu ya kan, media untuk men-sharing itu kan kita nggak bisa seenaknya ini ya, maksudnya Ya. dengan media seperti ini kan kita memberikan informasi lah kan. bisa gitu. Karena memang stakeholder bola atau sepak bola itu juga kan bukan hanya pemerintah Betul. atau asosiasi, tapi kita bicara juga orang tuanya, Iya. pelatihnya, masyarakat sekitar, juga mungkin donatur misalkan Iya, iya. ada perusahaan-perusahaan yang punya dana CSR, itu juga kita memang Iya. untuk sepak bola itu sangat Apalagi di Indonesia ya, kalau untuk sepak bola mah kayak gampang-gampang pisan gitu ya untuk mencari apapun. Sebenarnya Kang, sepak bola kalau misalkan ini ya ada waktu menelaah lebih dalam tentang sepak bola Indonesia khususnya, itu luar biasa. Jadi secara statistik itu 77% penduduk Indonesia itu suka bola. Iya, pasti. Dan kita ini 3 terbesar di dunia dalam hal persentase ya. Persentase. Nomor 1 itu kalau tidak salah itu dari Nigeria. Justru Nigeria ya? Nigeria itu 83% penduduknya. Tadi saya mau nebaknya Argentina. Enggak. Justru Nigeria ya? Dari jumlah populasi ya. Persentase jumlah populasi. Oke. Nigeria nomor 1, 83% penduduk Nigeria itu suka sepak bola. Kalau tidak salah, ini data dari Kemenpora ya. Kalau nggak salah berarti benar Kang ya. Ya. Dan juga yang kedua itu Thailand. Thailand itu hampir Thailand luar biasa ya, loh. Itu 80%-an kalau nggak salah penduduknya suka sepak bola. Indonesia ini nomor 3 kan. 90-an tuh ya, Thailand tuh sama Indonesia tuh wah, Iya. mungkin nggak dilihat Iya. ya. Iya, betul. Tapi ketika 2000-an ke sini Gila, iya, gapnya bener. jauh Iya, banget. jauh Bener. banget gitu. Nah, Mereka itu, tuh udah mempersiapkan bahwa tim yang gue bikin saat ini tuh buat seleksi Piala Dunia Iya. 4 tahun ke depan. Mereka Betul. udah bikin gitu ya. betul. Ya contoh kayak misalkan Thailand kemarin kan kita juga mantau tuh waktu AFF ya. Iya, betul. Yang namanya manajer timnya itu pengusaha. Kan begitu ya? Karena kenapa? Manajer tim itu kan kontribusinya banyak kan? Betul. Iya. Mencari dananya seperti Iya, apa, betul. mencari sponsornya seperti apa gitu. Karena memang juga memang sekarang sih udah nggak zaman kalau menurut saya, siapa yang jadi pengurus bola atau siapa yang jadi manajer tim, siapa yang punya SSB itu tidak melulu harus orang bola. Iya. Betul. Malah yang saya harapkan pribadi adalah malah pengusaha yang harus Pengusaha ini, yang gila bola yang ya. senang bola gitu loh. Mungkin senang bola tapi hanya hobi. Nah, coba lagi istilahnya kita juga pengen. Tapi memang mungkin itu sosialisasikan. kalau saya lihat Kang ya, sekarang tuh arahnya itu mungkin ke arah situ juga ya. Jadi beberapa olahraga pun sama. Kayak saya juga kan saya suka di dunia basket gitu ya. Ada juga kayak kita mungkin di basket tuh ada namanya West Bandit ya. Ya. Jakarta sekarang di Solo, kalau nggak salah di Solo sekarang. Punyanya Gading Martin itu teh sekarang. Dulu sebelum Gading Martin tuh kan sampai dia bisa bergening, jadi sampai ada pengusaha-pengusaha itu mau masukin ke dia, sampai Gading Martin itu kan mau masukin. Jadi kan sekarang itu mungkin juga kayak siapa itu? Yang satu lagi tuh kayak yang Raffi ya. Rans. Rans juga kan. Wah, udah nggak ngitungin. Iya, cuan itu karena nggak, gini wah, loh. edan gitu. Kalau menurut aku ya, mungkin motivasinya pun dari buat si atletnya itu beda gitu Beda. dengan Iya, dengan iya. orang ini. Karena yang kadang-kadang mereka juga kan harus ya nggak bohong lah ya, yang namanya atlet pun money oriented udah pasti. Jelas, karena Iya itu kan? profesi. Iya Harus kan? dong, jadi Harus. profesi, kan? Profesi. Makanya, nah dengan adanya pengusaha-pengusaha ini yang bisa menjanjikan bahwa lu kalau lu menang lu dapat segini, itu Iya. tuh benar-benar bisa membuat semangat lagi ya, Iya. motivasi gila gitu Motivasi, loh. bener. Heeh. Lu menang juara sekian, lu runner up sekian. Ya. Kalau lu lawan musuh Gue bebuyutan lu, tambahin deh gitu dari uang gue sendiri gitu lawan kan. musuh bebuyutan lu minimal seri aja, jangan sampai Iya. kalah, dapat bonus sekian. Itu kan motivasi tersendiri. Iya, dan jadi biasanya pemain tuh gacor kok kalau misalkan Wah, ada- Iya bener, pasti, bener. udah pasti. Bener. Nggak usah pemain, gue aja. Kalau serius tadi kan tuh Iya. 20 menit lebih. Ini kan Oh, gitu? serius dong. Serius, Ini kan bahannya Disuruh serius. ulang deh. Serius tadi. Nih Kang, saya teh mau nanya. Pengaruh nggak sih jumlah lapangan? Kita bicara medianya ya, lapangan sepak bola. Saya BPI ya, teh anti BPI. Kita tahu lah ya. Kalau guru kosong teh nongkrong katukangan eta nongkrong uni yang sering Uni, jadi uni ya. apartemen ya. Punten sampai saya juga dulu saking bawangna jadi bandar. Mana yang Jepang nu biru
atau anu bodas. So, kepilih anu bodas gitu. Ya. Kan sekarang udah nggak jadi di apartemen. Iya. Ya. Kita tahu juga mungkin di UPI ya ada, ini ada. Kan sekarang udah Berkurang. Iya. berkurang gitu. Kayak saya tahu di Filipina kenapa basket itu menjadi sebuah kultur yang luar biasa. Anak laki-laki kalau nggak bisa basket tuh nggak bisa dibilang Anak cowok. anak cowok. Karena kalau kita lihat di ujung-ujung gang itu teh minimal Ada ring basket gitu. Iya. Toolsnya ada. Jadi kayaknya nyari orang yang bisa basket itu nggak susah di situ. Nah, di kita teh saya era-era 2005 sampai 17-18 teh neangan lapangan futsal teh hese, Kang. Nah, sekarang teh animonya teh rada berkurang gitu. Oh. Dulu tuh kan nyari lapangan futsal teh susah gitu. Harus booking dulu loh. Iya. Pandemi. Itu sebelum pandemi udah mulai rada Udah mulai turun. Dan apalagi sekarang kalau saya lihat kan ada rasa yang aduh lapangan bola teh histori pisan eta unik nasi jadi apartemen gitu ya kayak gitu. Dan terus kayak ngelihat stadion-stadion yang lain gitu ya. Kadang saya kan kalau sekarang main kan di Siliwangi ya, tenis indoor tuh ada lapangan basketnya. Kalau kita ke belakang dikit ada stadion Siliwangi yang dulu mah beragajul nonton di dunia segala di Balai Doger gitu demi Persib. Aku dulu kerja di Siliwangi Golf kan. Kalau udah Persib main mah tuh antara mau pulang siang atau nggak berani pulang sampai selesai. Kalau nggak, wah udah eta mah itu lady dari Viking, lady dari Viking cenah gitu ya di situ semua gitu. Iya. Ngaruh nggak sih dengan jumlah lapangan yang Ngaruh jelas kan, karena kalau sekarang juga sepak bola lapang di Bandung juga nggak kurang sebetulnya. Tapi juga peminatnya lebih banyak gitu. Jadi nyari jadwal yang pas itu juga susah. Tuh. Terus kedua juga sepak bola yang lapang yang punya lampu juga hanya beberapa. Betul. Ya, tapi so far sih kalau menurut saya sih rasionya masih bisa kekejar lah. Masih sebenarnya Nah ini susah deh kesempatan gitu kita tuh ngomong sama bagian di sini ya bahwa lapangan teh yang sampai malam lah lampunya gitu ya. Harganya lebih mahal mah tenan naon tapi kan bisa pakai lampu gitu. Karena banyak sekali loh di sekarang yang difungsikan tuh maksimal hanya cuma maghrib doang udah gitu selesai. Sementara kan kayak orang-orang terkadang yang sekolah siang misalnya ya berarti kan dia bisanya malam atau pagi misalnya kayak gitu kan. Itu pengaruh banget. Pengaruh. Cuman sebenarnya sih masih bisa lah kalau menurut saya ya. Tinggal ada beberapa lapangan sepak bola lagi di Bandung yang memang buat umum, disewakan juga harganya pas. Itu juga pasti membantu. Terus sisi kompetisi nih, itu perlu banget ya. Sangat. Ya. Kompetisi. Dari apakah Asprof PSSI Jabar ini juga menyediakan kayak bikin event untuk kompetisi? Pasti. Tadi saya dengar kalau nggak salah di awal ya, waktu perbulan kan membuat kompetisi juga. Tingkatannya, terus seberapa seringnya, apakah hanya misalnya antar SSB atau ada nggak sih Asprof PSSI Jabar ini bikin antar komunitas juga juga. Tapi masih di bawah naungan Asprof Jabar. Betul. Ya maksudnya itu kan sebenarnya gini, kalau kita bilang tadi SSB itu kan hidup dari ya kita tidak memungkiri ya uang. Ujung-ujungnya menduit ya. Tapi kalau saya melihat dari para komunitas ini rata-rata kan orang-orang yang sudah berduit ya. Dari situ kan kita juga bisa mengambil dari mereka untuk yuk bikin event. Terus mereka juga akhirnya tergerak untuk anak-anaknya menjadi jagoan baru, menghidupkan SSB dan macam lain sebagainya. Nah, apakah Asprof Jabar juga programnya teh sebanyak itu nggak sih? Padat nggak sih? Sebetulnya sih gini Kang, kalau misalkan di Asprof yang kompetisi itu kita bagi dua kalau nggak salah. Yang satu itu kompetisi reguler atau sifatnya wajib yang harus kita laksanakan. Tahunan ya, agenda tahunan. Agenda tahunan. Ada juga yang susulan itu atau usulan atau memang insidentil. Ya biasanya kita juga sebenarnya kita mengundang kok. Misalkan ada IO yang mau melaksanakan, gitu ya? Ayo kita ngobrol gitu kan. Berarti viewers kalau misalnya katakan kayak kita nih sekolah BPI pengen ngadain turnamen sepak bola buat anak-anak SD misalnya. Berarti kita minta bantuan ke ini bisa ya. Antar anak alumni, misalnya kan lucu tuh ya, antar anak alumni gitu ya. Tapi tetap harus dibawa Asprof Jabar kan. Ya sebetulnya gini, kalau bukan harus di bawah juga Kang, karena sekarang juga banyak turnamen itu yang dilaksanakan juga sifatnya lepas dari situ.
Tapi memang rekomendasi itu diperlukan Ya. untuk mengurus surat izin keramaian dan kalau saat ini Betul, kan betul. Satgas Covid dan lain-lain. Ya, Oke. betul. Tapi sebenarnya kita juga tidak milih-milih kok. Tidak harus dekat, tidak harus ada cuannya gitu di sana mah ya. Ada yang mau melaksanakan mah kita senang banget gitu. banget. Sangat-sangat dukung. Karena itu men-trigger ya orang untuk Oh, sangat. stimulus Iya. untuk ya Malah kita pengennya seperti itu. Ya contoh lah, mungkin ini informasi aja. PSSI Jawa Barat itu yang agenda tahunan itu Piala Suratin U13, 15, 17. Lalu Piala Sepak Bola Wanita. Sepak Bola Wanita itu terus Liga 3, Seri 1 dan Seri 2 sudah itu aja. Oh. Sisanya sih karena kalau yang di usia dini itu ada di Askot atau di Askap. Di Askot atau Askap setempat ya. Askot-askap itu apa kan? Ya yang tadi yang PSSI Kota Bandung. Kota-kota. Ya, jadi itu di situ. Bagian-bagian. Nah, kita yang dari 13 ke atas gitu kita mainnya. Nah, yang nanti misalkan contoh juara Piala Suratin U13. U15 lah misalnya ya. U15 juara dari Jawa Barat itu akan dipertandingkan nanti di tingkat nasional, Kang. Gitu. Itu agenda reguler lah. Agenda reguler. Ya. Terus ini sebagai orang awam, wanita yang awam nih tidak mengerti, tidak terlalu into bola gitu ya. Kayak misalnya kan sekarang mah banyaknya orang-orang lebih membeli ke futsal dibanding ke bola lapangan lah ya, kalau dibilang lapangan besar lah kayak gitu ya. Nah, apakah itu juga berpengaruh sih? Enggak ke ini. Ya sebetulnya itu memang dua hal yang sama tapi beda lah gitu Iya, ya makanya kalau kan futsal itu sama bola. beberapa rules-nya rules-nya berbeda ya. Rules-nya juga gitu berbeda. kan. Tapi mungkin yang bisa didefinisikan secara pasti adalah kalau pemain sepak bola sekarang sudah ada level profesionalnya, Kang. Betul. Jadi ya. juga kalau memang anaknya bagus dan berbakat, usia 17 itu pendapatan sebulan 10 juta mah udah umum. Kalau misalkan diambil sama ya let's say nggak usah ngomong Persib lah. Karena orang Jawa Barat mah rata-rata Persib. hayangnya masuk Persib. Persib Ya, udah pasti. Pengennya Persib atau Persib. mati ya. Otomatis harga mati itu mah yang kali cita-cita otomatis lah ya. Iya, Di iya. tempat lain nggak ada. Tempat Cuma lain di nggak Bandung kita bisa lihat baju tuh punggungnya Persib atau mati. Ya, nah cuman juga banyak yang di lingkungan kita, teman-teman kita, adik-adik kita, itu akhirnya juga kita coba salurkan itu ke klub-klub lain. Misalkan contoh di Madura United, misalkan di Bali, atau di mana, gimana. Ya contoh lah kayak Ronaldo Kuateh, Orang kuat ya. itu tuh dididiknya tuh di Jawa Barat kan. Iya. Dia tuh kalau nggak salah di Akademi Persib. Cuman dia memberanikan diri, dia akhirnya mainnya di mana gitu. Kayak dulu Atep ya. Atep. Di Uni, di Persib di ini, ambilnya Iya. malah Persija ya. Contoh dia kayak sekarang kiper Persib yang baru tuh Fitrul. Fitrul lah. Dia asli Garut tuh Kang, Garut, tapi dia mencoba seleksi di Persib berapa kali, tapi mungkin belum rezeki nih. Belum rezeki. Akhirnya dia lari ke Gresik, kalau nggak salah dari situ Persipura. Di Persipura main kemarin terakhir 4 tahun, sekarang balik lagi ke Persib. Persib. Gitu. Hate nama hayang Hate banget. nama. Pastilah, Persib, otomatis ya. lah orang Bandung mah gitu. Kalau Nah, orang Jawa Barat mah gitu Ya. ya, pokoknya mah ini mah Persib sebenarnya jadi, namanya. Betul. Jadi kalau memang buat dari kami sih kepentingan kita kan yang penting ini pemain banyak, pemain juga bisa ada penyaluran. Kita sih memang ya tidak harus melulu Persib lah, gitu kan bisa kemana gitu Bisa ya. Jadi dijual yang kemana penting lah bergerak gitu gitu ya. ya. Bergerak kan, Yang penting bergerak, Berkembang. dinamis karena biar skillnya juga bertambah. Kang, mau nanya nih, ini mah di luar program Asprof Jabar ya. Ini mah sebagai penikmat bola. Nikmat bola lah ya. Nah, kebenaran Akang juga kan di PSSI juga. Ya. Mungkin pernah mendengar selentingan lah. Ini mah pertanyaan dari saya dan mungkin ada beberapa juga pertanyaannya sama. Seberapa penting pemain naturalisasi bermain di timnas Indonesia? Oke, oh, itu pertanyaan tricky ya. Itu mungkin saya kembalikan nih ke Kang nih. Seberapa penting menurut Kang Ganes atau Teh Anti, timnas kita harus juara? Oke. Ya. Nah, itu sebetulnya sih yang namanya naturalisasi itu juga Ini di luar ya ya program di luar tadi lah ya. Kita anggap ini pendapat tidak resmi ya. Ini mah pendapat penikmat ya. Sambil ngopi gitu. Ya, sambil ngopi, Saya sambil- ada brownies Kukus. sebenarnya promet kukus ya. Yang nama Endol sambil banget ngudut ini sebenarnya. Nah, jadi itu sih kadang-kadang juga namanya pelatih asosiasi itu juga punya desakan dari masyarakat bahwa harus juara. Itu luar biasa loh desakan Ya kan, di Indonesia desakannya itu luar biasa ya. gitu kan karena memang kita sudah lama lah merindukan Cukup lama adanya merindukan orang- piala. Mengangkat sebuah piala Iya gitu. Nah, Jadi betul. memang ada beberapa langkah-langkah pragmatis yang memang mungkin dirasa harus dilakukan seperti itu aja sih. Ya kalau saya mah dukung-dukung aja lah dalam artian saat ini mah yang penting juara mah happy-happy aja ya. Betul. Tapi kalau kita bicara pengembangan usia dininya,
itu ya tetap harus dijalankan program itu. Program itu memang wajib ya, Wajib. yang dari bawah itu harus Wajib. wajib. Mungkin ini hanya untuk desakan aja, Iya. langkah untuk mengangkat Shortcut. lagi. Iya. Karena memang luar biasa sih Kang, kalau misalkan memang timnas main di TV, itu tuh mungkin Jalanan sepi. jalanan sepi, udah pastilah ya, jalanan sepi. Market share juga share-nya TV itu kalau nggak salah 30% 40% kalau timnas main, apalagi pas AFF kemarin tuh. Timnas main 2 jam teh tingkat kriminalitasnya konon teh menurun drastis teh. Nggak itu benar kok. Ya, main teh 2 jam ya. Siaran langsung teh 2 jam. Itu teh bisa dijamin selama 2 jam itu tingkat kriminalitas teh turun. Iya, dia memang benar gitu. Maksudnya kalau udah sepak bola, kalau di Indonesia ya, dua di sepak bola di Indonesia itu kan badminton sama Sepak bola. sepak bola kalau Iya. di Indonesia gitu ya. Begitu ada timnas main, kajian anakna mewek-mewek menta ka mall ge bapakna mau nganter karena mau nonton timnas main. Kan Sedia gitu. belanja bapaknya. Bapaknya streaming kudu sekarang mah. Emang bener sih kalau itu. Oke. Nah, itu ya pertanyaan yang tadi ya, kita sebutnya tricky itu. Yang kedua, sekarang kalau saya melihat ya gini, pemain naturalisasi dari luar nih ya. Jadi masuk jadi timnas Indonesia. Itu naturalisasi juga ya sebutnya ya? Iya, kan dari luar kan? Iya, Ya dari luar. Iya, benar. Kita Tapi temuin punya nih, darah Indonesia. pemain dari Indonesia nih, main di timnas Indonesia. Kan udah bener ya dia main di Liga Eropa anggap nih. Kenapa harus main di Liga Indonesia, Kang? Liga Indonesia Ya ya? ini mah kan ya brainstorming aja ya kan. Oke, Biasanya oke. mah kan Naturalisasi atau pemain profesional nih? Sorry. pemain naturalisasi yang memperkuat timnas. Memperkuat timnas Nah, ya? tadinya kan dia misalnya ditemukannya adalah main di liga divisi berapa, Ya, ya. negara mana di Eropa. Ketika udah jadi naturalisasi teh, jadi mainnya di tim Indonesia, bukannya di Eropa teh lebih bagus ya? Lu Kayak dapat ilmu Elkan lebih- Bagot lah Ya, kemarin. ya, semacam kayak gitu. Kayak Elkan Bagot kan dia masih tetap di sana kan. Iya, iya. Kan ada dulu kayak ada beberapa siapa sih yang jadi mualaf itu kan dulu main di mana, terus tiba-tiba di Indonesia jadi main di tim di klub di Indonesia gitu Iya. kan. Bukannya lebih bagus lu di luar ya dari ini nih. Nggak juga Kang, kalau misalkan kita bicara Liga Indonesia, itu sih menurut saya nih ya, itu pendapatan terbesar itu pemain profesional Liga Indonesia loh, jangan salah. Iya iya, makanya kan orang-orang Malaysia, orang-orang Thailand Iya. mau main di Indonesia kan. Ya contoh lah, nggak usah jauh-jauh Michael Essien yang waktu main di Persib, itu pasti sih nilai saya ya, menurut saya nih range kontraknya itu 5 miliar sampai 8 miliar per tahun. Nilai nominal Tahun, lebih kan? besar daripada di Bersih. ada tim Eropa yang mau Iya. bayar dia ya. Iya. Karena di sana dia mungkin ecek-ecek gitu. Kalau di sini dia sebagai something gitu kan ya. Iya, dia kan udah pensiun nih, hampir pensiun nih ya, ditarik sama Persib. Ya kita juga seneng kan. Senang. Masyarakat animo juga makin luar biasa. Emang gajinya gede gitu. Gede. Kan dulu kan kita teh orang awam kan melihatnya pada era-era dulu teh kan kita bisa pemain timnas kita teh bisa diambil sama tim asing ya, kayak dulu kan Rocky Putira ya, Iya, iya. meskipun hanya Liga 2 divisi Belanda gitu kan. Terus Kurnia Sandi kiper Iya. kan sempat di Fiorentina atau di mana meskipun hanya kiper ketiga gitu Iya. kan, jarang dimainin. Sekarang teh kita malah ngambilin dari luar misalnya gitu kan. Nah kan itu pertanyaan orang awam gitu. Kenapa kita nggak bisa ngirimin lagi keluar sih, malah ngambilin dari luar ke dalam gitu teh. Ya sebetulnya gini Kang, ini ya kita kan ngobrol santai Ya, ya. obrolan iya, santai iya. aja, misalnya sesama Ini penyuka mah bola. pendapat gitu. saya lah, pendapat saya. Ini mah ya namanya si Tokyo Verdy, kenapa ngambil Pratama Arhan? Nah, iya. Pertanyaannya kenapa coba? Kalau buat saya sih karena Pratama Arhan itu bawa masanya banyak di Indonesia kan. Bener, dengar-dengar juga dari Komersil penjualan aja. jersinya orang Indonesia Iya. beli jersey dia tuh gila-gilaan. Ya contoh lah Tokyo Verdy sebelum dia punya Pratama, si Arhan tuh followers dia kalau nggak salah 4.000 Instagram lah. Followers hanya 4.000. Begitu dia ngambil hari yang itu dan besoknya dalam waktu seminggu kalau nggak salah naik 500.000 followers. Gila ya. Instagramnya doang. Ya. Efeknya ya. Nah, Kang iseng-iseng nih lihat di YouTube ya. Ada tuh, sekarang Tokyo Verdy itu pasti ada dua bahasa tuh, ada Jepang, ada Indonesia. Ya. Kalau di thumbnailnya tidak ada Arhan, itu viewersnya pasti di bawah Sedikit. 10.000. Tapi begitu Tidak thumbnailnya sebanyak ada ketika ada Arhan Arhan, ya. dan ada cerita Arhan, itu kita Langsung bicara naik, ya. ratusan ribu viewers. Gitu loh. Jadi memang sekarang ya industri lah. Kalau Industri, sepak bola itu betul. ada industri kan. Betul. Ya contoh kayak dulu F1 mengambil Alex Young. Pasti kan Alex Young itu kan gara-gara dia bawa Petronas, Bawa bawa Petronas, apa. Gitu. Ya ya. memang kita juga harus jangan memungkiri dan sepak bola atau prestasi olahraga itu kan di drive-nya juga oleh duit kan. Ada Iya. duit, betul. Iya, Udah, kalau- karena udah jadi industri ya. Udah jadi industri Iya. gitu. Betul. Makanya kalau misalkan di acara inilah ya, acara ini benar kata Akang atau Teh Anti tadi, kalau ada yang mau mengadakan turnamen sepak bola, kita sangat dukung kok. Iya.
Kalau pinternya di sponsornya sama Batian, Kang. Iya betul. Ayo tuh. Ya. Nah, mau batian mah tengah hati Ayo, mah. aduh. Iya, tadi imah tuh udah pernah tuh. Dalam dinas sosial ya. Iya. Nah berarti viewer ya, kalau yang punya anak-anak yang berbakat, tahu Betul. berbakat, emang hobi. Hobi. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang orang tua itu tidak melihat bakat anaknya ya, cuma dia mah emang hobi nawe gitu gitu najongan ya. bola misalnya. Najongan bola, kerjaan teh main bola, jadi ajar hente. Karena orientasi orang di Indonesia tuh masih belajar sekolah gitu. Padahal menjadi seorang atlet pun saat ini gitu nggak seperti dulu, Bisa karena sekarang menjanjikan. bisa menjanjikan di sangat, Indonesia, apalagi di persepak bolaan di mana yang mendukung kayak misalnya perusahaan-perusahaan dari swasta pun bukan hanya pemerintah aja, juga dukungannya edan-edanan sekarang ya. betul Nah, sekali. mereka pesan kita tuh buat viewers yang anak-anaknya masih kecil memang punya bakat, mangga hubungin Kak Eki gitu ya. Masuk ke Asprof Ya, Jabar Iya, aja. sejam berapa? ya pokoknya mah hayulah kita kan ngobrol ya gitu kan. Heeh. Terus kan juga angkatan-angkatan kita kan biasanya nih anak kedua atau anak ketiganya Iya. itu masih umur-umur Ya, 10 segitulah di bawah Iya, 10 ya. daripada bingung main game wae masukin dong main Mabar. mabar Aduh, gitu kan ya, hayang neke ya. Hayang neke nu maaf. main bal we gitu main bal. Saya takutnya berapa belas tahun ke depan teh nggak ada anak-anak Yang ABG berolahraga ya? yang berotot yang takutnya Semuanya nges- kieu we begay, semuanya ngeliat gitu. mata gitu. Iya, Ay, iya. Dan takut apa olahraga itu lebih ke FIFA yang di sini. Iya, Iya, iya. gitu kan, Maksudnya udah. kita bukan menyudutkan e-sport ya. Ya, Iya, iya. betul. Bukan arah kita pembicaraan barusan itu bukan menyudutkan Iya, itu. iya. Bukan yang olahraga real tuh lebih baik daripada e-sport, enggak. E-sport juga menghasilkan uang Oh, miliaran iya juga dong, buat iya. mereka juga. Cuman kita teh pengen teh anak teh seneng kita ngeliat anak teh beraktivitas di dunia real Iya. gitu ya. Iya. Bermain di taman, berlari, manjat-manjat dan apapun Iya, gitu ya. seperti kita dulu lah ya. Seperti kita dulu. Karena kan anak teh kan apalagi kayak anak laki-laki kan jagoannya orang tua ya. Betul. Anak perempuan tuh prinsesnya Iya, gitu iya, kan iya. maksudnya. Kita kan nggak pengen anak kita yang pasif di pojokan. Nah, gitu loh Iya, maksudnya iya, gitu. iya. Kita juga pengen anak-anak kita teh ya gitulah kayak kita dulu, sering Kang Eki Iya, bilang iya. gitu. Pengennya gitu. Dan melatih sportivitas. Ya, betul. Bener. Mental tuh Olahraga beda. itu, kalau misalnya kayak sekarang juga saya masih aktif berolahraga ya, kalau ditanya orang. Sebagai atlet basket. Beliau ini juga atlet basket. Jadi kalau ditanya di usia yang sekarang sudah hanya bermain untuk fun, silaturahmi gitu ya. Apa yang gue dapat dari sering berolahraga dari kecil? Itu gue punya sportivitas yang Yes. tinggi, Betul. mentalitas yang punya fair play yang dijunjung di semua olahraga gitu ya. Kayak gue harus menerima kekalahan Iya. dan gue harus comeback lagi untuk menjadi yang lebih baik. Dari olahraga itu didapat tuh, dari olahraga itu di situ Iya. sebenarnya. Heeh. Gitu. Itu yang kita pengen di generasi kita, anak-anak kita tuh seperti itu lagi Iya, gitu. terus apa ya? Jiwa satria. Jiwa Kalau laki-laki kesatria, ya. olahraga tuh di situ Kita sebenarnya. memaafkan, dimaafkan dan lain-lain. Bukan hanya dilihat dari menang kalah. Iya. Betul kan? Bukan dari menang kalah, tapi mentalitas kita menerima kekalahan teh terus muyung. Nggak sana orang ternyata terbakat di sepak bola atau di basket atau di badminton. Iya. Gantung raket, gantung sepatu gitu, nyari yang lain. Enggak gitu. Iya, memang e-sport juga benar, bagus, tapi ya itu kalau menurut saya sih ya mungkin sportivitasnya juga ngelatihnya di mana gitu Iya, ya. betul. Karena kita Dia kan lebih cuma ke tahu diri lawan sendiri ke lawan, aja yang lain gitu. kan. Iya, Mungkin bener. itu yang membuat netizen kita tuh terkenal galak gitu. Ya, keyboard warrior. Iya kan? Saya tuh kalau main ke Indomart gitu ya, ngelihat anak-anak itu modal beli teh botol, wifi Indomart gitu ya, sampai ada kalimat, gua pikir keras, tonya kertas. Anak kecil udah bisa bikin jargon luar biasa. Terus saya teh sambil minum mie produk teh gitu ya, ambil makan kue ngeliatin mereka teh ya yang seri kan ngalebarkan oge gitu kan. Iya, terus juga kan sepak bola real itu juga mengajarkan kita bahwa namanya kehidupan teh kan ada yang pasti, ada yang tidak pasti Betul. kan gitu ya. Iya, Kita iya. bicara kartu kuning di tackling pasti ada dua sisi pendapat berbeda Iya, tuh. betul. Pelanggaran atau henteu. Kalau betul. kita main e-sport kan juga udah jelas. Jelas, itu mah. iya benar. Rules Semua jelas, udah fix, real. gitu kan istilahnya. Benar. Paling juga ada cheater, pakai cheat, Oh, cheat ini kan. kayak gitu. Ini ya, sebagai penonton dan pencinta bola nih, setuju sama VAR nggak? Hah? Oh setuju Kang. VAR. Sangat setuju kalau saya. Kenapa? Karena itu Mungkin nanti ngerti nggak VAR? Nggak ngerti Jadi apa tuh gini, Mange. pakai video. Pakai video, jadi ada pertandingan nih. Terus tiba-tiba yang ini bilang penalti. Yang tim yang defend enggak. Nggak.
Jadi wasit itu pengen lihat siaran ulangnya. Oke. Itu Ya, sebenarnya ya, VAR ya, 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 virtual ya. apa gitu ya. Nah, Kang Eki setuju nggak sama VAR? Setuju, sangat setuju kalau saya. Kenapa? Karena pertama ini sih menurut Ini pendapat ya kan bebas. pendapat ya, statistik ya, menurut penglihatan saya, pengamatan saya, VAR pertama itu mengurangi keributan antar pemain. Betul. Sudah pasti, Oke. ya kan? Kedua, itu juga sebenarnya mengajarkan sportivitas yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau misalkan akan lihat sekarang, gol atau tidak, VAR, threat. Yang ini diem aja nunggu kan dua pemain nih. Keputusan wasit apa, terima aja main lagi kan? Iya. Gitu loh. Karena memang ya VAR itu juga kenapa diperlukan? Karena sekarang juga permainan itu lebih cepat, Kang. Iya. Ya, Permainan betul. sepak bola sekarang modern Betul. itu kan cepat banget. Iya. Wasit juga manusia. Kan gitu. bukan hanya rocker ya. Bukan hanya rocker. Ya, wasit juga manusia. Dan rata-rata kan juga umurnya jauh di atas pemainnya itu sendiri kan. Harus lompat, kudu ningalikeun, kayak aya pemain nu jail gitu kan. Ya memang harus dibantu. Saya juga dulu Bener. waktu 90-an kan nontonnya Liga Italia ya. Karasepnya. Wah, Liga Italia luar biasa ya. Terus rada mendem nih Liga Italia, nonton Liga Inggris. Dia main bola rusuh kieu. Ya kan? Tidak terbiasa dengan itu kan juga Inggris Cepat tulisan. edan dan semua sepak bola sekarang kayak gitu ya. Iya. Ya, Sepak bola kayak gitu speed sekarang. and power teh Iya. edan. Nah, terus juga kan yang kita pengen itu sebetulnya dari namanya sepak bola ya. Memang sportivitas karena harus tinggi, permainan harus fair play. Terus juga kita sudah cukup lah zaman-zaman dulu kita ngelihat pemain meludahi pemain lain Yes. gitu ya. Ya. Ayo digegel, ayo wasit nu dipukulin. Dipukulin. wasit gitu. dipukulin, ada yang disikut tanpa wasit lihat kan. Iya. Buat kita juga tidak pengen mengajarkan anak kita Iya, seperti itu betul. kan. Gitu, jangan jadi main teh kudu kieu kita cekal kanjutna. Yang perlu dididik adalah penonton atau pemain. Yang Yang apa? perlu dididik Dua-duanya kayaknya kultur ya. budaya Kultur kita budaya. menikmati sepak bola Indonesia ya. Iya, iya, iya. Karena kan kadang teh penontonnya rusuh ongkoh, penontonnya ungkuh rusuh juga gitu ya. Sampai kan merusak fasilitas umum ya. Yes. Iya, iya. Yang harus Diedukasi. penontonnya Ya, ataukah pemainnya? Kadang-kadang pemain juga memprovokasi Tapi penonton. susah sih kalau kita bicara tentang penonton ya, nggak usah di Indonesia, di luar negeri pun juga Sama, begitu iya. gitu. Apalagi kayak misalnya ini aku udah beberapa kali ke Manchester lihat antara Man City itu kan dia satu kota gitu Betul ya. lah. Tapi kalau udah rusuh ya rusuh. Nggak akur. Lu sama-sama merusak kota lu sebenarnya Iya, gitu. iya. Lu sama-sama satu kota, tetap nggak bisa. Iya, Mau iya. diedukasi seperti namanya ya gitu tadi yang namanya kalau udah kompetisi, apalagi kalau orang yang Fanatisme itu udah nggak bisa diapa-apain iya, gitu. iya. Ya sebetulnya sih kalau kita ya yang bisa kita kontrol kan pemain lah. Minimal pemain. Jangan memprovokasi. Perangkat wasit, ya kan yang bisa kita kontrol nih Iya. atau apa namanya panitia bola bisa kontrol itu kan pemain, perangkat wasit, petugas keamanan. Kalau penonton kita bicara banyak tuh unsur sosialnya, betul. kulturnya, agak sulit sih memang. Tapi minimal Oke. kalau pemainnya tidak panas di lapangan itu Ya, biasanya penonton biasanya juga penonton adem juga kok, Kang. ada. Betul. Adem kok gitu ya. Siap. Oke, kayaknya kita nih kalau mau ngomongin bola mau beak-beak gimana segalanya juga udah Dibahas, banyak. Ini kita baru satu loh, kita Ya, nanti mencari kita bakat adakan gitu ya. lah, part 2, part 2, part 3, part 4 gitu ya. Nanti nobar gitu. Mungkin ada part time nanti Part ya. time di situ. Yes. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Eki. viewers semuanya. Thank you, Ya, semua. viewers juga terima kasih. Sampai Ya. ketemu lagi. Bye. Teman-teman, Thank you. Ini kameranya mana? Dadah. Banyak kameranya.